Baik yang saya hormati Bunda Titin sebagai dosen pengampu mata kuliah Wacana Bahasa Indonesia yang telah mempersilahkan kami kelompok 10 yang terdiri atas saya, Rizky Dwi Prayoga, dengan NPM akhir 092, dilanjutkan dengan ada Ibn Raja Bansyah dengan NPM akhir 09, lalu ada Dalpa Nurmaulidah dengan NPM akhir 050, dan yang terakhir ada Lutfi Nurhayati dengan NPM akhir 048, yang akan menjelaskan ataupun memaparkan materi mengenai referensi dan inferensi. Baik, langsung saja kepada pematerian yang pertama mengenai referensi dan inferensi pengertiannya. Baik, secara pengertian, referensi secara tradisional itu berhubungan antar kata dengan benda yang ditunjuknya. Menurut Jasudharma pada tahun 2016, referensi yang digunakan di dalam bahasa adalah unsur-unsur yang disebut nama diri, pronominal personal, dan unsur kosong atau hilang. Untuk unsur pelaku perbuatan, penderita perbuatan, pelengkap perbuatan, dan perbuatan yang dilakukan pelaku serta tempat perbuatan yang dapat ditemukan baik pada wacana lisan maupun wacana tulisan. Itu untuk referensi. Selanjutnya ada inferensi. Pengertian adalah bagian penting dalam unsur eksternal wacana yang dapat dimanfaatkan seorang komunikan atau lawan tutur ketika hendak memahami wacana. Menurut Mulyana, mengartikan inferensi sebagai proses yang harus dilakukan membaca secara harfiah, tidak diungkapkan dalam wacana secara eksplisit, seperti itu. Baik, lanjutannya ada peran referensi dalam wacana. Secara peran, referensi dalam wacana berperan penting dalam membangun koneksi antara elemen-elemen yang berbeda dalam komunikasi. Yang biasanya referensi berfungsi untuk menciptakan kohesi yang memastikan keterhubungan antara kalimat ataupun purasana dalam wacana. Selain itu juga, referensi juga membentuk hubungan sosial dan interpersonal karena penutur bisa menggunakan referensi untuk menegaskan status sosial ataupun hubungan antara pembicara dan pendengar. Selanjutnya ada peran inferensi dalam wacana. Inferensi dalam wacana memainkan peran yang sangat penting dalam membantu peserta dalam memahami makna yang dinyatakan secara eksplisit. Dengan inferensi, pembicara ataupun pendengar dapat menyimpulkan informasi secara yang tersembunyi berdasarkan konteks ataupun pengetahuan bersama. Selain itu juga inferensi memungkinkan pemahaman yang lebih terhadap teks ataupun percakapan. Karena pembaca ataupun pendengar seringkali menggunakan inferensi untuk menyimpulkan maksud ataupun emosi yang tersembunyi di balik kata-kata tersebut. Baik, selanjutnya dilanjutkan kepada pematerian mengenai tantangan dalam penggunaan referensi dan inferensi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dalam penggunaan referensi dan inferensi. Penggunaan referensi dan inferensi menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam komunikasi antar individu dengan latar belakang yang berbeda, baik secara budaya, sosial, maupun linguistik. Halday dan Hasan menyatakan bahwa dalam kajian mereka tentang kohesi dalam bahasa menegaskan bahwa referensi adalah elemen kunci untuk menciptakan kohesi teks. Tetapi seringkali terjadi kesalahpahaman ketika pembicara dan pendengar tidak memiliki konteks yang sama. Misalnya dalam interaksi lintas budaya, referensi yang diberikan dalam pembicara mungkin tidak dipahami oleh pendengar karena perbedaan dalam latar belakang budaya atau pengalaman. Pendapat ini didukung oleh Brown dan Yule yang menyatakan bahwa inferensi juga dapat menjadi sumber kebingungan ketika petunjuk kontekstual tidak cukup untuk mendukung interpretasi yang diharapkan. Ketika seorang pembicara mengasumsikan bahwa pendengar memiliki informasi yang sama atau mengetahui latar belakang yang sama, seringkali terjadi kegagalan komunikasi. Untuk penggambaran yang lebih mudah dalam sebuah percakapan antar budaya, seorang pembicara mungkin merujuk pada pahlawan revolusi dalam konteks sejarah Indonesia. Namun jika pendengar berasal dari negara lain yang tidak familiar dengan sejarah Indonesia, maka referensi ini mungkin tidak dapat dipahami dan pendengar akan memerlukan inferensi tambahan untuk memahami maksudnya. Jika inferensi yang diambil tidak akurat, misalnya pendengar menganggap bahwa yang dimaksud adalah pahlawan secara umum, komunikasi bisa terganggu dan terjadi misinterpretasi. Selain itu, Gries menyatakan bahwa menekankan pentingnya prinsip kooperatif dalam komunikasi, termasuk maksim relevansi yang membantu dalam membuat inferensi yang benar. Ketika maksim ini dilanggar, pendengar harus membuat inferensi yang lebih kompleks, yang berpotensi menyebabkan kesalahan interpretasi. Tantangan lain yang muncul adalah penggunaan referensi dalam teks tertulis. Cook menyatakan bahwa dalam teks tertulis, referensi bisa bersifat ambigu ketika konteks tidak dijelaskan secara jelas. Misalnya, penggunaan kata ganti seperti dia dalam sebuah cerita dapat menyebabkan kebingungan jika tidak ada informasi eksplisit yang menunjukkan siapa yang dirujuk. Kedua yang akan saya jelaskan adalah mengenai pengaruh referensi dan interpretasi terhadap pembelajaran. Dalam pendidikan, kemampuan siswa untuk memahami, menggunakan referensi, serta melakukan inferensi memiliki dampak langsung terhadap keterampilan membaca dan memahami teks. Snow menyatakan bahwa pengajaran yang berfokus pada referensi dan inferensi sangat penting untuk mengembangkan literasi siswa.
Dengan mempelajari bagaimana referensi digunakan dalam teks dan bagaimana membuat inferensi berdasarkan tunjuk konteks, siswa dapat memahami makna yang tersirat, yang merupakan keterampilan kunci dalam memahami teks yang lebih kompleks. Sebagai contoh, ketika membaca sebuah cerita, siswa mungkin menemukan bahwa tokoh utama merujuk pada rumah besar di bukit. Guru harus membantu siswa memahami bahwa rumah besar di bukit mungkin merupakan simbol tertentu, yang merujuk pada status sosial atau konteks budaya yang lebih luas. Inferensi yang tepat diperlukan untuk menangkap makna simbolis ini, dan memahami implikasi terhadap narasi. Selain itu, Keynes dalam model konstruksi integrasi membaca menunjukkan bahwa membaca yang baik dapat mengintegrasikan informasi baru dengan mengetahui pengetahuan latar belakang mereka melalui inferensi. Proses ini memungkinkan siswa untuk menghubungkan berbagai elemen teks yang tersebar, menciptakan pemahaman yang lebih holistik. Namun jika inferensi siswa tidak tepat atau latar pengetahuannya itu memiliki perbedaan atau tidak membedakan, maka akan menghambat pemahaman. Berikut adalah contoh kasus yang untuk memperdalam penggambarannya. Dalam sebuah kelas literasi, seorang siswa mungkin membaca sebuah cerita yang menyebutkan ibu kota tanpa bimbingan yang tepat dari guru mengenai penggunaan referensi tersebut. Siswa mungkin tidak menyadari bahwa yang dimaksud adalah Jakarta dan bukan sekadar kota manapun. Guru perlu membantu siswa untuk menarik inferensi dari petunjuk dalam teks dan menghubungkan dengan pengetahuan umum tentang geografi dan politik. Peran guru mengajarkan referensi dan inferensi adalah materi yang akan saya sampaikan dalam bagian terakhir. Guru berperan penting dalam mengajarkan siswa bagaimana memahami referensi dan membuat inferensi yang tepat. Van Dijk menyatakan dan menyarankan bahwa mengajarkan referensi harus melibatkan eksplorasi konteks baik dalam teks maupun dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan membaca dan yang mendalam, guru harus memberikan contoh nyata tentang bagaimana referensi bekerja dan berbagai jenis teks, mulai dari narasi sederhana hingga wacana ilmiah yang kompleks. Selain itu, Keynes dan Oakhill menekankan pentingnya pengajaran inferensi dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa. Mereka menemukan bahwa siswa yang diajarkan dalam membuat inferensi berdasarkan konteks lebih mungkin untuk memahami teks yang lebih sulit. Guru dapat menggunakan strategi seperti diskusi kelompok atau latihan dengan teks ilustratif untuk membantu siswa mengidentifikasi informasi yang lebih eksplisit dan membuat inferensi yang tepat. Sebagai upaya memperdalam pemahaman, berikut adalah contoh kasusnya. Dalam sebuah pelajaran, guru dapat meminta siswa untuk membaca sebuah paragraf yang menjelaskan seorang tokoh yang mengenakan mantel tebal dan berdiri di kerapian. Dengan bantuan guru, siswa bisa menarik inferensi bahwa kondisi cuaca dalam cerita ini adalah dingin, meskipun hal ini tidak menyatakan secara eksplisit dalam cerita tersebut. Dan cukup sekian dari saya materi yang bisa saya sampaikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya, yaitu kapan dan di mana pengajaran referensi dan inferensi diterapkan. Pengajaran mengenai referensi dan inferensi sebaiknya diterapkan sejak tingkat awal pemahaman teks, biasanya mulai dari tingkat sekolah menengah atau awal perkuliahan. Hal ini penting ketika mereka sudah mulai mempelajari teks yang lebih kompleks, seperti karya sastra, artikel ilmiah, dan wacana akademik. Mengajarkan ini secara bertahap memungkinkan siswa memahami bagaimana makna tersirat dalam teks bekerja, meningkatkan keterampilan membaca kritis, serta menulis akademik. Selanjutnya, konteks yang paling efektif adalah pada pelajaran pemahaman wacana dan analisis teks. Misalnya, dalam kajian teks deskriptif, naratif, eksposisi, dan argumentasi, siswa dapat diajarkan untuk mengidentifikasi rujukan atau referensi dalam teks, seperti pronomina yang mengacu pada elemen tertentu, serta menarik kesimpulan atau inferensi dari informasi yang tidak tersurat secara langsung. Pengajaran ini juga dapat diterapkan dalam tugas-tugas membaca, menganalisis, dan menulis kritis. Siswa juga bisa dilibatkan dalam diskusi kelompok maupun mengembangkan keterampilan ini dalam konteks yang lebih interaktif. Selanjutnya, pentingnya pemahaman referensi dan inferensi untuk keterampilan berpikir kritis. Pemahaman yang baik tentang referensi dan inferensi sangat penting untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kedua elemen ini berperan krusial atau penting dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan analisis. Mempelajari referensi atau memahami referensi membantu siswa mengidentifikasi dan menghubungkan informasi dari berbagai sumber. Siswa yang mampu mengenali referensi lebih baik dalam menganalisis konteks dan makna dari teks atau informasi yang diberikan. Selanjutnya, kemampuan inferensi juga memungkinkan siswa untuk menarik kesimpulan dari informasi yang tidak secara eksplisit dinyatakan. Ini penting dalam berpikir kritis karena siswa perlu menganalisis bukti dan membuat dugaan yang logis berdasarkan informasi yang ada.
Selanjutnya, yang kedua yaitu pengembangan keterampilan evaluasi. Siswa yang memahami referensi dan inferensi tentunya dapat mengevaluasi kredibilitas sumber informasi. Mereka dapat mempertimbangkan apakah informasi tersebut relevan dan dapat dipercaya, yang merupakan bagian dari proses berpikir kritis. Yang selanjutnya, kemampuan menyusun argumen. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kreativitas berpikir. Pemahaman tentang referensi dan inferensi mendorong siswa untuk berpikir lebih kreatif, karena mereka belajar untuk melihat hubungan antara ide-ide yang berbeda dan mengembangkan perspektif baru. Adapun poin yang terakhir yaitu peran referensi dan inferensi dalam komunikasi sosial. Dalam komunikasi sosial, referensi membantu menyederhanakan percakapan dan memastikan bahwa pembicara dan pendengar berbicara tentang hal yang sama. Penggunaan pronomina seperti dia, ini, atau itu serta istilah yang sudah disepakati dalam konteks budaya atau komunitas tertentu, memungkinkan orang berkomunikasi dengan lebih ringkas dan efisien. Contohnya, dalam percakapan sehari-hari ketika seorang berkata, dia tidak datang ke acara itu. Pendengar perlu memahami arti kata atau siapa yang dimaksud oleh dia. Yang kedua, dalam komunikasi sosial, orang seringkali tidak mengatakan semua informasi secara eksplisit. Melalui inferensi, pendengar atau pembaca mampu memahami maksud tersembunyi, konteks atau emosi di balik pesan yang disampaikan. Adapun contohnya, jika seseorang berkata, cuaca sangat panas hari ini, dan AC kita rusak, orang lain dapat menyimpulkan atau inferensinya bahwa pembicara merasa tidak nyaman meskipun hal tersebut tidak dinyatakan secara langsung. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai pelaku utama dalam proses referensi dan inferensi. Dalam interaksi sosial, penggunaan referensi dan inferensi melibatkan beberapa pihak yang berperan aktif dalam membangun pemahaman bersama. Orang yang menyampaikan pesan atau pembicara memiliki peran untuk memberikan informasi yang dapat dipahami oleh pendengar dengan menggunakan referensi yang mengacu pada objek atau konsep tertentu. Kemudian, orang yang menerima pesan dari pembicara atau pendengar berperan melakukan inferensi untuk memahami maksud pembicara dan menarik kesimpulan berdasarkan referensi yang digunakan serta konteks yang ada. Selain itu, konteks sosial juga memiliki peran dalam memengaruhi cara orang menggunakan referensi dan inferensi. Situasi yang melatar belakangi percakapan, misalnya lingkungan fisik, hubungan sosial, latar belakang budaya, dan pengalaman sebelumnya dapat memengaruhi proses referensi dan inferensi, termasuk norma sosial yang berlaku dalam komunitas tertentu. Bahasa tubuh, ekspresi, dan intonasi suara dapat membantu memberikan petunjuk dalam proses inferensi. Secara keseluruhan, pembicara dan pendengar adalah pelaku utama yang terlibat, dengan dukungan dari gestur tubuh, konteks sosial, dan norma-norma yang mengatur proses komunikasi di antara mereka. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu penggunaan referensi dan inferensi dalam situasi sosial. Referensi dan inferensi hampir selalu terlibat dalam interaksi sosial di kehidupan sehari-hari, seperti ketika berinteraksi dengan anggota keluarga. Anggota keluarga sering menggunakan bahasa kode atau referensi yang hanya dimengerti oleh anggota keluarganya saja. Misalnya, julukan khusus sebagai referensi kenangan di masa lalu. Inferensi dibutuhkan untuk memahami maksud atau perasaan yang tidak selalu dinyatakan secara eksplisit. Kemudian, pada percakapan antara sahabat, teman, atau interaksi sosial di media sosial, interaksi sosial dalam pertemanan seringkali menggunakan humor, sindiran, atau referensi budaya yang membutuhkan inferensi bersama. Misalnya, penggunaan singkatan atau simbol tertentu yang menuntut seseorang untuk memiliki konteks dan pengetahuan latar belakang tertentu. Inferensi diperlukan untuk memahami maksud tersembunyi yang hanya dimengerti oleh temannya saja.
Penggunaan referensi dan inferensi juga dapat menjadi krusial dalam situasi sosial tertentu, yakni ketika terdapat ambiguitas, ketidakjelasan, atau kebutuhan untuk memahami maksud yang lebih dalam dari sebuah pesan yang dikomunikasikan. Beberapa situasi sosial di mana penggunaan referensi menjadi krusial, diantaranya yaitu seperti pada sebuah interaksi multikultural, atau juga komunikasi antara orang ahli dan orang awam, yang dimana situasi tersebut mengharuskan seseorang menggunakan referensi yang tepat agar dapat dipahami oleh semua pihak. Kemudian, inferensi dapat membantu pihak yang kurang memahami topik untuk menangkap makna yang mungkin tidak sepenuhnya dijelaskan. Selain itu, saat situasi konflik, referensi dan inferensi menjadi penting karena referensi yang digunakan seperti pilihan kata dan nada bicara harus diinterpretasikan secara hati-hati, sebab apabila terdapat kesalahpahaman dapat memperburuk situasi. Inferensi di sini ditujukan untuk memahami maksud, niat, atau perasaan orang lain untuk merespons secara tepat tanpa memicu konflik yang lebih lanjut. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang referensi dan inferensi menjadi penting untuk membangun hubungan sosial yang harmonis, karena hal ini akan membantu seseorang untuk berkomunikasi secara lebih efektif, menghindari kesalahpahaman, dan memperkuat koneksi emosional. Beberapa alasan mengapa hal ini menjadi penting dalam hubungan sosial, yaitu yang pertama, dapat mengatasi ambiguitas dan menghindari konflik. Yang kedua, dapat membangun kedekatan emosional. Yang ketiga, bisa membantu mempertahankan kesopanan berbahasa. Dan yang terakhir, dapat mengatasi perbedaan perspektif. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan keterampilan inferensi dan referensi agar memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang komunikasi verbal dan nonverbal, serta kemampuan untuk mempertimbangkan konteks situasi dan pengalaman lawan bicara, terutama dalam konteks sosial. Nah, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam mengasah kemampuan inferensi terutama dalam konteks sosial, yaitu kita perlu mengembangkan pemahaman perspektif, melihat situasi dari pandang orang lain, mempertimbangkan bagaimana pengalaman, perasaan, dan latar belakang seseorang, karena hal itu memungkinkan memengaruhi cara mereka menafsirkan sesuatu. Mencoba untuk berpikir secara kreatif dengan memikirkan beberapa cara alternatif dalam menafsirkan sebuah pesan. Yang selanjutnya, kita harus memperhatikan konteks situasi dengan lebih mendalam, seperti menganalisis bahasa tubuhnya, latar belakangnya, dan dinamika sosial yang sedang terjadi. Kemudian, kita perlu mempelajari dan memahami latar belakang budaya, norma, dan nilai-nilai yang berbeda yang dapat membantu untuk mengenali konteks yang lebih luas, sehingga inferensi yang dimiliki tentang maksud dan makna orang lain akan lebih tepat, bahkan dalam situasi lintas budaya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.